ketika kita bicara tentang pengabdian, di mana di saat kita menyerahkan diri kita untuk kebermanfaatan yang ada di lingkungan sekitar. Tapi ternyata ketika aku datang di desa itu, kayak kita mengabdi di sana, ternyata tak kayak kebalik gitu loh, yang harusnya aku mau menginspirasi, tapi malah aku jadi yang terinspirasi. Halo teman-teman pejuang pendidikan dimanapun kalian berada, welcome back to Impot, podcastnya IPB Mengajar. Yeay! Gimana nih teman-teman, gak kerasa banget ya, sekarang kita udah masuki episode ketiga Impot. Nah, di 2 episode sebelumnya kan kalian udah ditemenin nih sama Syakila, sama Caca. Kali ini kalian bakal ditemenin oleh aku, Tata, selama berapa menit ke depan. Pokoknya kalian harus banget stay tune dengerin podcast ini sampai habis, karena pastinya tema yang bakal kita diskusiin gak kalah menarik dari episode sebelumnya, dan juga speakernya juga gak kalah kece loh teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran gak sih tema apa ya yang bakal kita angkat di podcast kali ini? Pokoknya tema kita kali ini tuh benar-benar relate dengan peran kita sebagai mahasiswa yang emang sering gak sih kita dijuluki sebagai agent of change. Nah, sesuai juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa itu punya peranan sebagai garda terdepan dalam perbaiki kondisi bangsa melalui pengabdian masyarakat, dan salah satunya bisa di bidang pendidikan. Nah, pasti kalian penasaran gak sih, gimana ya mulai pengabdian tuh dari mana? Pengabdian tuh kayak gimana aja? Nah, daripada kalian sibuk nih bertanya-tanya sama diri sendiri tapi gak nemu jawabannya, yuk langsung aja kita ngobrol sama pembicara keren kita, yaitu Kak Azahra Putri Santi yang merupakan mahasiswi IPB angkatan ke-57. Pokoknya beliau ini udah punya segudang prestasi dan emang punya pengalaman di bidang pengabdian masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Beberapa prestasi beliau tuh diantaranya pernah jadi Duta SDM Indonesia tahun 2018, sekarang juga jadi Duta Genre di Kabupaten Bogor tahun 2021. Oke deh, nggak usah langsung lama-lama lagi, kayaknya langsung aja yuk kita sapa Kak Azahra. Halo Kak Azahra, welcome to Impot Kak. Halo Tata, halo teman-teman semuanya. Makasih banyak nih Kak atas kesediaan waktunya untuk mau sharing sama teman-teman yang ngedengerin Impot di luar sana. Nah tadi kan aku udah sempet nih bacain sedikit profile kakak. Abis itu kayaknya nggak afdol nih Kak kalau masa sih aku yang kenalin. Nah dipersilakan nih buat Kak Azahra langsung kenalan sama teman-teman di luar sana. Oke, thank you Tata for the time. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Azara Putri Santi, and you can call me Wawa. Meskipun rada jauh ya dari Azara Putri Santi ke Wawa, ya tapi begitulah kenyataannya. Aku dipanggil Wawa. Terus juga sekarang usianya 20 tahun. Alhamdulillah officially udah bisa ngedengerin lagu Takut ya, karena udah 20 tahun gitu. Terus juga sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi koordinator wilayah 1001 Cita Jawa Barat, yaitu komunitas juga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Sekarang juga lagi aktif berkuliah di IPB University, jurusan Teknologi Hasil Hutan. Nice to meet you all. Oke, nice to meet you Kak Wawa. Seneng banget deh nanti kita bakal sharing-sharing sama Kak Wawa. Nah, kan gini nih Kak, sekarang kita ngelaksanain podcast di bulan suci Ramadan. Nah, pingin tahu nih kabar Kak Wawa gimana, puasanya aman gak Kak? Apa udah mulai bolong-bolong nih kayak aku Kak? Boleh di-sharing dong Kak? Alhamdulillah puasanya aman lancar jaya ya, walaupun sebagai anak kos beberapa waktu juga sempat tidak sahur dan sempat juga merasakan sahur pakai mie gitu, mungkin teman-teman pernah juga ngerasain. Terus juga kalau kesehatan alhamdulillah sehat gitu. Kamu gimana, Tah, sehat nggak? Alhamdulillah puasa juga lancar. Abis itu kalau namanya nggak sahur itu pasti aja pernah ngalamin sih Kak. Sama Indomie for life banget sih pokoknya. Oke, tadi kan Kak Owa udah cerita nih lagi banyak kesibukan. Pokoknya udah kelihatan banget vibes-nya produktif banget kan. Nah, kalau boleh tahu kesibukan yang paling saat ini dilakuin sama Kak Owa nih apa aja nih Kak? Oke, kalau kesibukan saat ini yang pastinya karena bulan puasa, jadi kita berpuasa ya selaku umat muslim juga, terus lagi berkuliah juga, sama sekarang lagi ngembangin komunitas, dan alhamdulillah sekarang udah jadi yayasan ya teman-teman, Yayasan 1001 Cita, terus juga
bulan Mei akhir nanti tuh bakal ada pengabdian, karena nih relate ya sama pembahasan kita, bakal ada pengabdian terkhusus buat teman-teman yang ada di Provinsi Riau gitu. Jadi kita bakal ke desa live in 4 hari gitu, terus nanti kita bakal ngajar di desa itu. Kayak gitu sih lagi mempersiapkan untuk kegiatan tersebut, Tata. Wah, keren banget udah jadi yayasan. Good luck for the event, Kak. Semoga lancar. Semoga pokoknya misi Kakak untuk menebar kebermanfaatan itu bisa sampai ke masyarakat gitu, Kak. Oke. Jadi gini, Kak, kan memang kita nih lagi mau mencoba mengulik nih tentang ranah-ranah pengabdian. Dan Kak Azara emang udah berpengalaman di bidang pengabdian itu sendiri, udah terjun langsung merasakan pengabdian. Tapi aku sebenarnya kepo banget sih, Kak, menurut Kakak nih makna pengabdian yang sungguhnya tuh apa sih bagi sosok Azara Putri Santi? Kayak gitu. Oke, when we talking about makna, emang mungkin rada dalam gitu ya bahasannya karena makna. Cuman menurutku ketika kita bicara tentang pengabdian, di mana di saat kita menyerahkan diri kita untuk kebermanfaatan yang ada di lingkungan sekitar gitu tak. Karena banyak orang hebat, tapi dia tidak memilih jalan untuk menjadi bermanfaat gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman kayak mungkin udah bosan gitu karena aku sering kali bilang bahwa menjadi hebat saja itu tidak cukup, namun jadilah hebat yang bermanfaat. Mungkin orang hebat banyak gitu di luar sana, tapi balik lagi orang hebat yang memilih jalan untuk menjadi bermanfaat itu mungkin hanya beberapa bagian gitu. Dan ketika ada orang hebat yang memilih untuk dia tetap bisa menebarkan kebermanfaatan, mungkin di situ arti dari pengabdian. Tapi balik lagi ya, bukan berarti ketika kita pengen mengabdi, itu kita harus hebat dulu gitu, ta. Karena banyak orang yang miss-nya di sana gitu. Ketika kita ingin mengabdi itu kita nggak mesti kaya dulu kok, kita nggak mesti hebat dulu kok gitu. Karena orang hebat belum tentu bermanfaat, tapi orang yang bermanfaat itu udah pasti hebat. Keren banget, sumpah keren banget, Kak. Orang hebat belum tentu bermanfaat, tapi kalau orangnya itu udah bermanfaat udah pasti deh itu orangnya hebat. Iya sih, Kak, karena aku juga sering banget mikir, kalau kita mau give something to other, itu kita harus punya sesuatu dulu nih yang harus diberi kayak gitu. Aku sering banget mikir, oh kita harus berilmu dulu, kita harus punya ini dulu kayak gitu. Padahal enggak kayak gitu. Apa yang kita miliki itu bisa langsung aja gitu kita bagiin ke orang lain, nggak sih, Kak? Iya, setuju, setuju banget, tak. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangnya atau motivasi kakak nih sampai milih untuk menjadi mahasiswa yang fokusnya di ranah pengabdian? Itu kan emang banyak banget nih, Kak, jalan fokus kalau kita udah ke kuliah, entah mau berorganisasi yang di bidangnya apa gitu. Kok Kak Zahra ini emang fokusnya mau pengabdian kayak gitu sih? Apalagi ini kita masih mahasiswi gitu lah sih, Kak. Oke, kayaknya ini tuh berulang semua waktu aku duduk di bangku SMA kelas 2 sih, Tak. Yang benar-benar kayak turning point-nya gitu ya, Tak. Karena tumbuh dan hidup di lingkungan yang penuh dinamika itu membuat aku jadi punya rasa tanggung jawab untuk semoga anak-anak yang nantinya bakal berkembang di Indonesia atau adik-adik di lingkungan sekitarku tuh tidak merasakan dinamika sehebat yang dulu aku rasain gitu tentang dinamika. Sampai akhirnya di 2017 atau 18 gitu, waktu aku masih kelas 2 SMA, aku ikut di salah satu pengabdian. Eh, itu waktu tuh ada suatu komunitas gitu di Riau ngadain. Dan aku jadi salah satu delegates yang termuda gitu. Jadi kayak paling anak bawang gitu di kegiatan tersebut. Kita waktu tuh di Desa Polak Pisang di Riau 4 harian gitu. Ngajar di sebuah sekolah. Dan kayak anak SMA yang masih belum punya pengalaman di bidang pengabdian, kayak sok-sok keren gitu loh, kayak pergi, oke aku bakal menebar inspirasi ke adik-adik yang ada di desa gitu. Tapi ternyata ketika aku datang di desa itu, kayak kita mengabdi di sana, ternyata tak kayak kebalik gitu loh, yang harusnya aku mau menginspirasi, tapi malah aku jadi yang terinspirasi gitu. Dan cerita ini mungkin beberapa kali pernah aku ceritain ketika orang nanya kenapa kamu memilih akhirnya untuk fokus di bidang pengabdian.
hal utama yang mendasar yang menjadi alasan aku karena aku ketampar sama satu puisi yang dibacakan sama adik-adik yang ada di desa itu waktu aku pengabdian. Jadi namanya Ayu. Ayu ini kelas 5 SD. Ayu ini bilang gini, Tak. Di mana kamu manusia? Di saat aku dan teman-temanku berjalan pada permasalahan yang sama, di mana kamu yang harusnya ada? Apakah kamu masih manusia? Kayak, wow, anak kelas 5 SD menanyakan eksistensi kita sebagai manusia gitu. Kayak, di mana manusia? Kalian masih manusia nggak sih? Kayak gitu. Itu membuat aku kayak, selama 16 tahun aku hidup, aku udah ngapain aja ya, sampai bahkan ada anak kecil yang nanya, manusia tuh di mana ya gitu. Saking banyaknya permasalahan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak mendapat bantuan pertolongan apapun dari manusia lainnya. Padahal acap kali kita dibilang bahwa manusia itu makhluk sosial, saling membantu sama lain. Tapi hal-hal yang seperti itu kayak masih minim di lingkungan masyarakat. Karena puisi Ayu itu, aku jadi ketampar dan oke, aku nggak pengen banyak anak Indonesia yang punya pertanyaan sama kayak Ayu, yang menanyakan manusia itu di mana. Itulah yang menjadi strong way-nya aku, kenapa akhirnya aku, oke, fix, aku akan menggeluti bidang pengabdian ini, karena aku pengen ya mengabdikan diriku gitu. Apa yang didapatkan, ya itulah yang kita berikan. Dan sebenarnya ini berita duka juga ya, Tak, bahwa Ayu yang sangat-sangat menginspirasi aku di saat itu, sampai sekarang, itu udah meninggal dunia 1 tahun setelah dia uh, membacakan puisi itu. Padahal waktu itu ingat banget kayak, kan dia kelas 5 ya, biasanya kalau SD itu ada perpisahannya gitu nggak sih, Tak, kelas 6. Terus Iya, iya, kita Kak. tuh janji kayak, yuk nanti kita bakal ke sini ya pas kamu perpisahan, nanti kita bakal tampil di di pentas seninya dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sebelum itu Ayu udah meninggal dunia dan sosok Ayu lah yang sangat-sangat menginspirasi aku sehingga aku memutuskan untuk oke, fix aku di pengabdian gitu, Tak. Oke, mulanya nyoba-nyoba, tapi jadi Kak Wawanya sendiri yang terinspirasi sama orang-orang yang ditemuin selama pengabdian. Iya sih Kak, karena emang banyak banget orang di luar sana dengan pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan kalau kita mengabdi ketemu sama mereka-mereka itu bukannya kita yang ngasih pembelajaran, tapi kita justru lagi mencoba untuk belajar dari mereka juga kayak gitu. Benar sih Kak, benar-benar inspiratif banget. Maksudnya kakak berani nyoba, abis itu memang udah ditakdirkan bertemu Ayu sampai sekarang bisa fokus untuk ngabdi kayak gini Kak. Uh, Sekarang mungkin aku lebih mau bahas tentang ini, beberapa titlenya Kak Wawa yang udah banyak banget nih, jadi duta-dutaan, ada duta genre, duta SDM Indonesia, abis itu tadi katanya lagi jadi Korwil platform digital juga. Nah, kakak boleh nggak sih ceritain lebih dalam juga mengenai penghargaan-penghargaan yang kakak peroleh itu, sama menurut kakak dari adanya gelar-gelar itu tuh justru menunjang atau menjadi salah satu faktor pendorong kegiatan pengabdian kakak gitu atau enggak sih Kak? Oke, Ta. Tapi ini mau nge-disclaimer dulu ya teman-teman. Apapun yang udah didapat di masa lalu itu berkat dukungan semua orang yang ada di sekitar aku dan juga berkat guru-guruku juga yang selalu nge-share ilmu. Jadi aku hanyalah manusia biasa yang didukung oleh banyak elemen sehingga bisa mendapatkan itu. Jadi kayaknya kayak kurang kurang pantas aja gitu buat membanggakan itu semua karena itu adalah dukungan semua orang gitu. Tapi aku coba sharing beberapa yang mungkin relate sama bahasan kita. Yang pertama tadi mungkin Tata ada ngebahas atau menyinggung tentang Duta SDM Indonesia ya. SDM itu waktu itu kegiatannya dari Kementerian Luar Negeri, itu tentang demokrasi gitu sih. Itu masih tahap-tahap mencari jati diri gitu loh, tak waktu awal-awal SMA kayak nyobain ini, nyobain itu, dan waktu itu berkecimpung di perpolitikan, akhirnya ikut Sekolah Demokrasi Muda Indonesia. Habis itu Duta Genre ya seperti teman-teman tahu, generasi berencana lebih ke remaja, lebih ke kesehatan reproduksi, nafsa gitu-gitu. Dan kita juga nggak jauh beda kegiatannya bakal bersinggungan juga langsung dengan masyarakat gitu. Terus juga
sekarang di Koordinator Wilayah 1001 Cita Jawa Barat, itu lebih di pendidikan yang sekarang benar-benar difokuskan ke kreativitas anak, ke pendidikan yang layak gitu, terkhusus untuk di Indonesia, kayak gitu. Terus kalau ditanya apakah itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, jawabannya yes, itu akan sangat berpengaruh. Karena zaman sekarang itu personal branding pasti sangat dibutuhkan ya, Tak. Apalagi sekarang udah mainnya digital, kayak di sosial media dan lain-lain. Ketika perbedaan seseorang yang belum memiliki track record, pernah ikut ini, pernah ikut itu, dan dibandingkan dengan orang yang memiliki beberapa pengalaman, ketika dia menyuarakan suatu isu, itu pasti akan berbeda gitu masa yang bisa ditariknya. Kayak ibarat yang satu itu belum punya masa, tapi yang satu lagi udah punya masa. Sehingga ketika kita pengen ngeproyeksikan suatu kegiatan pengabdian misalnya gitu, ketika kita udah punya track record sebelumnya, kayak orang itu tuh bakal percaya gitu ke kita untuk menginvestasikan uangnya mungkin atau untuk mendonasikan uangnya kepada kita gitu. Karena ini sangat-sangat relatable gitu sama beberapa kejadian yang aku alami sebelumnya. Ketika ada seorang public figure yang udah punya track record pengabdian, pernah bikin kegiatan A, B, C, ketika dia kayak nge-announce, guys, kita lagi ada open donasi nih untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat misalnya. Kayak orang tuh percaya gitu loh buat nge-spend much money untuk berdonasi gitu dengan track record yang udah diklaimnya sebelumnya. Jadi menurutku sih ngomongin tentang track record, ngomongin tentang pencapaian itu sangat penting dan sangat berguna ketika kita ingin mengabdi kepada masyarakat gitu. Benar-benar nggak bisa dibongkarin juga sih Kak, orang-orang tuh ngelihat kita tuh dari personal branding kita, bisa percaya sama kita juga dari track record kita yang sebelumnya. Jadi ternyata walaupun Kak Wawa sempat nyoba sana sini di berbagai bidang, tapi ujung-ujungnya itu membantu juga di bidang Kakak yang sekarang, di mana itu bidang pengabdian ya Kak. uh, Abis itu aku mau lebih nanya ini sih Kak, udah banyak banget kan pengabdian yang kakak jalani gitu. Selama ini menurut kakak benefit atau keuntungan apa aja sih yang udah diperoleh sama Kak Owa, selain tadi Kak Owa justru lebih gitu kan belajar dari orang-orang yang Kak Owa temuin gitu, padahal niatnya mau bagi pembelajaran tapi malah jadi belajar kayak gitu. Selain itu apa sih Kak keuntungan-keuntungan lain yang Kak Owa dapat dari segala jenis kegiatan pengabdian yang udah Kak Owa lakuin? Oke, kalau benefit yang didapetin mungkin tidak bisa terukur ya, Tak, karena itu adalah suatu pengalaman yang sangat indah, pengalaman yang sangat berharga ketika kita memutuskan untuk terjun ke masyarakat. Cuman di sisi lain, hal yang mungkin ke-upgrade ketika kita berkecimpung di lingkungan masyarakat adalah public speaking. Itu sangat-sangat kerasa banget, Tak. Karena ketika misalnya nih ya, aku ikut pengabdian di daerah Riau, aku ikut pengabdian di daerah Sumatera Utara, misalnya di Medan gitu. Kan karakteristik masyarakatnya berbeda ya, yang satu mungkin Melayu, yang satu mungkin Batak gitu. Ini bukan maksud maksud rasis ya teman-teman, cuman karakteristik dari masyarakat itu pasti berbeda-beda. Semakin banyak kita bertemu dengan orang yang latar belakangnya berbeda, kayak kemampuan komunikasi kita secara personal itu tuh semakin terasah gitu. Karena cara kita nge-treat orang Melayu dengan cara kita nge-treat orang Aceh mungkin atau orang Medan atau orang Papua mungkin itu pasti akan sangat berbeda. Dan di kesempatan kita mengabdi ke masyarakat itulah kemampuan public speaking kita itu akan sangat terasah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mungkin kasih 3 aja ya. Yang kedua itu adalah kemampuan kita untuk memecahkan masalah atau problem solving. Nanti mungkin problem solving itu kaitan eratnya dengan critical thinking. Itu sangat-sangat terasah gitu, Tak. Dan terasahnya itu tuh langsung yang praktikal gitu loh, yang langsung di saat itu juga kita terasah. Karena mungkin kalau misalnya kita ikut webinar kan material gitu ya, cuman materi yang kita dapat tapi nggak praktik. Nah, mungkin teman-teman kalau sering ikut webinar, terus dikolabin dengan turun langsung ke masyarakat, disitulah ilmunya bisa langsung kepake. Karena ketika kita turun ke masyarakat, public speaking, critical thinking, problem solving, itu sangat-sangat terasa. Jadi itu sih yang aku rasain setelah
mendapat inspirasi banyak hal gitu dari adik-adik yang ada di lingkungan masyarakat, di perdesaan. Public speaking, critical thinking, problem solving, itu sangat-sangat terasah. Wah, banyak banget nih teman-teman dengerin tuh benefit dari ngelaksanain kegiatan pengabdian, public speaking, critical thinking, problem solving, dan itu gunanya tuh nggak hanya dipakai di kehidupan kita yang kuliah ini aja, tapi untuk seterusnya tuh juga pasti bakal kepake banget nih teman-teman. Jadi buat yang masih ngira kayak pengabdian tuh benefitnya mungkin cuma bisa jalan-jalan kali, kayak gitu salah banget, karena benar-benar dari pengabdian itu justru kita lebih bisa mengembangkan diri kita lebih lagi, mengetahui diri kita lebih dalam lagi, kayak yang udah Kak Wawa bilang tadi aja baru disebutin 3 kan ya Kak, padahal masih banyak lagi nih yang mau disebutin. Banyak banget Kak, banyak banget. Benar-benar. Habis itu gini Kak, aku sering banget nih ketemu sama orang-orang yang masih punya anggapan miring nih tentang kegiatan pengabdian. Sumpah itu capek-capek doang, kayak ngapain sih lu ikut pengabdian, kayak untuk apa gitu Kak. Kan kalau mau menebar kebermanfaatan boleh kali kita cuma donasi doang, kayak itu nggak perlu turun juga, nggak perlu terjun gitu. Nah, menurut kakak pandangan yang kayak gitu gimana sih Kak? Coba dong kasih berapa tamparan gitu Kak, mungkin biar orang-orang tuh jadi stigmanya berubah terhadap pengabdian. Oke, mungkin satu hal yang harus kita sepakati bersama di awal ya, sebelum kita tampar-menampar, semua orang itu merdeka atas pemikirannya. Jadi it's okay teman-teman kalau punya pemikiran seperti itu, silahkan, karena kita tidak punya hak juga untuk membatasi pikiran seseorang. Cuman mungkin karena ini kita forum diskusi gitu, aku mau menyampaikan dari sudut pandang sih, dari point of view ku. Memang benar, ketika kita pengen mengabdi ke masyarakat itu nggak harus turun, bisa lewat donasi aja gitu. Tapi bayangkan ketika semua orang berpikiran seperti itu, jadi yang menyalurkan donasi ini siapa gitu kan. Nah mungkin tergantung dari kebutuhan masing-masing personalnya ya sih kayaknya. Kalau misalnya memang mereka butuh untuk mengupgrade skill mereka secara personal, ya langsung turun itulah salah satu cara atau langkah konkret yang bisa mereka dapatkan untuk mencapai goals mereka, peningkatan soft skill mereka. Tapi kalau misalnya memang niatnya si teman kita yang berdonasi ini hanya untuk berdonasi dan membersihkan harta gitu ya, kalau orang kitanya bilang kita berdonasi itu untuk membersihkan harta kita dan untuk beramal, ya it's okay juga, nggak apa-apa kok kalau misalnya teman-teman cuma pengen berdonasi. Cuman yang kurang tepat adalah ketika teman-teman mengatakan, ngapain sih lo ikut-ikutan pengabdian masyarakat, kayak lo nggak dibayar apa-apa juga, kayak lo mau turun capek-capek panas-panasan atau segala macam. Mungkin itu yang rada kurang tepat sini. Tapi balik lagi, ya bebas teman-teman mau berpikir seperti apa. Tapi satu hal yang harus teman-teman ketahui, ketika kita turun ke masyarakat, ada satu perasaan yang tidak bisa kita deskripsikan dan tidak bisa kita kayak ya harus dirasakan
Bener banget sih Kak. Perasaan kita untuk bisa ikut berpartisipasi ngewujudin mimpi orang-orang di luar sana itu emang nggak ternilai banget, dan gimana ya bilangnya, itu harus dirasain sendiri baru bisa dapet feelnya kayak gitu. Emang kita harus turun, kita ngerasain itu semua, kita ketemu sama orang-orang tersebut, baru deh kita dapet, oh ini toh makanya kita mau ngelaksain pengabdian. Dan bener banget tadi juga kata Kak Wawa, kalau emang manfaat tuh nggak bisa diukur dari segi kuantitatif aja kan ya Kak. Banyak banget manfaat-manfaat lain yang nggak bisa dinilai dengan uang, dengan angka dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi emang nggak salah juga kalau bagi teman-teman mau beramal melalui jalur donasi aja, itu juga nggak salah. Tapi nggak salah juga nih kalau misalkan teman-teman mau punya pemikiran untuk yuk kontribusi langsung, apalagi kita sebagai mahasiswa agent of change, kontribusi langsung, terjun langsung mulai kegiatan pengabdian ini. Oke, tadi udah lumayan bahas yang berat-berat nih Kak. Aku lebih mau cerita-cerita aja sih sama Kak Wawa. Sekarang mau request cerita gini deh Kak, ada nggak memorable moment banget dari pengalaman kakak selain yang tadi sama si Ayu yang benar-benar menginspirasi kakak sampai sekarang, atau momen keseruan gitu sama tim-tim kakak, volunteer lainnya selama mengabdi gitu, boleh di-sharing ke kita Kak? Oke, kalau momen banyak banget ya Mas Sita. Nanti mungkin aku juga mau denger deh cerita dari kamunya, mungkin pasti kamu juga ada dong gitu pengalaman ya. Cuman kalau dari aku sih yang sangat-sangat memorable itu Ayub yang tadi di awal udah diceritain. Terus tuh selain itu apa ya, saking banyaknya aku jadi pengen cerita semuanya deh. Ini sih, aku sama teman-temanku pernah bikin suatu gerakan yang mungkin terkesan receh banget kegiatannya, kayak apa sih lu bikin kegiatan kayak gituan gitu. Cuman kayak ya alhasil kegiatannya tuh pecah gitu. Sampai akhirnya aku bisa punya temen, punya relasi dari berbagai kota. Jadi waktu itu aku nonton salah satu film luar, judulnya Pay It Forward. Tata pernah nonton nggak? Enggak, Kak, tapi pernah Nggak, dengar aja. pernah dengar. Jadi filmnya itu tuh tentang ini sih, tentang anak SD yang dikasih proyek sosial sama gurunya. Pokoknya kayak terserah kalian mau ngelakuin apapun, kata gurunya. Pokoknya kayak saya akan meminta progress reportnya setiap minggunya. Si anak laki-laki ini, dia itu punya pola em, menebar kebermanfaatan itu tuh kayak pola MLM gitu loh, tayang kayak ada kaki-kakinya gitu. Jadi kayak satu orang nyari 3 kaki, terus yang kaki ini nyari 3 lagi, ini nyari 3 lagi. Dan itu dia ngegambarin di papan tulis. Jadi dia sendiri ngelakuin kebaikan kepada 3 orang, terus orang ini nyari 3 orang lagi, ini nyari 3 orang lagi. Aku pas nonton itu tuh kayak, sumpah gitu, anak kecil loh, ya walaupun film ya gitu, walaupun film, tapi kayak anak kecil loh berpikiran seperti itu. Kayaknya aku pengen bikin suatu gerakan juga deh dengan konsep yang seperti itu. Tapi kayak aku tuh tidak kepikiran, aku bikin apa ya gitu. Alhasil aku tidur siang. Aku tidur siang, aku bangun, kayak nggak tahu kesambet apa di mimpi. Tapi pas bangun-bangun tuh, aku benar-benar langsung mencoret kertas, titik, bulat, terus garis, bulat, 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 bikin polanya. Habis aku mikir, aku bikin apa ya? Oke deh, aku pengen bikin kegiatan menabung bersama pemuda-pemudi Indonesia. Kayak rada-rada konyol gitu. Cuman nggak tahu, aku waktu itu sangat berambisi dan yakin gitu, ini bakal jadi suatu kegiatan yang sangat bisa menebar kebermanfaatan. Alhasil aku nelpon sahabatku, 3 orang. Kayak aku pengen bikin kegiatan ini deh, kira-kira bisa nggak ya kita garap bareng-bareng. Dan itu tadi aku bilang di awal, aku tuh sangat-sanget bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang mensupportku gitu, dan bantuan Tuhan juga pastinya. Terus oke, yuk gas ngeng gitu. Terus kita langsung ketemu, kita meet di cafe, kayak langsung ngemikirin namanya apa, nama kegiatan dan lain-lain. Dan kamu tahu tak, kegiatannya sesimpel kita ngumpulin orang-orang yang mau nabung selama 30 hari, virtual doang. Tapi di welcoming party itu kita bikin bikin celengan kreatif, karena aku based on creativity gitu, pengen bergerak di bidang kreatif. Jadi kita nge-zoom bareng-bareng, terus kita bikin celengan kreatif. Di celengan itu kita cantumkan 3 mimpi kita yang ingin kita capai dalam waktu dekat. Habis itu, rules-nya adalah kita harus menabung 1.000 sehari.
kayak bener-bener 1.000 sehari minimal. Kalau misalnya mau lebih ya silahkan gitu. Kita nabung 1.000 sehari dengan rules ketika pengen nabung masukin uang, kita baca mimpi kita dulu yang udah kita tulis, habis itu kita sholawatin, habis itu kita nabung gitu. Bagi yang non-muslim ada juga yang ikut, tapi mereka menyesuaikan gitu. Alhasil 30 hari, terkumpullah uang sekitar hampir 9 jutaan. Hampir 9 jutaan. Terus yang ikut itu pemuda-pemudi di 35 kota, tak. Jadi benar-benar rame banget. Waktu itu ada sekitar 200-an orang. Dan itu tuh kita geraknya cuman di online doang, di virtual doang. Alhasil kita bikin gerakan aksi berbagi takjil dengan total 2.000 takjil di 35 titik di Indonesia, 35 kota di Indonesia. Dan kita koordinasi, kita bikin semenarik mungkin, alhasil berhasil gitu. Berhasil yang benar-benar kayak memorable, karena yang kita cari itu bukan orang-orang yang berpengalaman, tapi orang-orang yang mau membuat pengalaman mereka gitu. Jadi anak-anak yang ikut kegiatan kita itu tuh, kita tidak mewawancarai yang kayak sebutkan pengalaman kamu gitu. Tidak, tapi kayak tujuan kamu apa gitu. Jadi kita mengajak mereka itu based on tujuan mereka. Alhasil dari itu karena ada hampir 200-an orang yang ikut dan itu berbagai domisili. Waktu aku pertama kali ke IPB, karena aku maba yang tidak pernah ke IPB dulu, pas aku pertama kali ke IPB, aku jumpa satu temenku yang namanya Fasya, yang sekarang kayak, udah deh dia jadi abang aku, bener-bener kayak jadi abang jadinya tak, karena kegiatan itu. Jadi aku tuh karena 200 orangan gitu kayak tidak terlalu ingat nama-namanya tapi tahu gitu. Pas waktu itu aku lagi jalan di IPB, naik sepeda IPB gitu, terus jumpa Fasya ini. Terus Fasya bilang kayak, aku alumni kegiatan, nama kegiatannya Bata Kita Project. Aku alumni kegiatan Bata Kita Project, kata dia gitu. Terus yang kayak, oh iya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, sampailah sekarang akhirnya udah deket kayak abang sendiri. Gitu. Dan menurutku ketika kita memang benar-benar memaknai pengabdian masyarakat itu tuh tidak hanya mendapatkan pahala, tidak hanya untuk pengembangan diri kita, tapi juga untuk menambah kedekatan kita terhadap orang-orang di sekitar gitu, tak. Jadi dari pengalaman itu, dari hanya menonton film, terus aku tidur, terus kayak kita punya ide, kita realisasikan, alhasil sekarang aku punya keluarga, kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat memorable sih setelah kejadian Ayu yang membacakan puisi tentang manusia itu. Keren banget kak. Apa dari awalnya nonton film nggak sengaja ketiduran, bangun-bangun ada ide. Siapa sangka idenya yang simple, cuma ngajak orang buat nabung sambil nulis mimpinya kayak gitu, tapi wah, realisasinya ternyata bisa sepecah itu. Mana 35 provinsi lagi ya kak. Habis itu 35 kota. oh 35 kota. Habis itu uangnya juga dipakai untuk bagi-bagi takjil. Itu keren banget sih kak, emang keren sih. Gak nyangka juga kan kayak kakak sekarang dapat keluarga baru dari kegiatan yang kayak gitu. Tapi emang aku lagi keinget ini sih, kayak kata-kata emang deh kalau kita niatin segala sesuatu itu dengan tujuan jalan kebaikan kayak itu, ada aja deh jalan kayak itu, pasti berhasil aja. Dan menurut aku bener sih ini contohnya, kayak bisa gitu, nggak wacana sama teman-temannya langsung gasngeng jadi program yang keren banget. Tapi itu pasti bakal selalu melekat banget nggak sih di momennya Kak Wawa bisa ngelaksanain itu bareng teman-teman kakak, dan ternyata berhasil gitu. Siapa yang nyangka kan kak. Abis itu tadi banyak banget nih momen-momen serunya Kak Wawa di bidang pengabdian, momen senangnya, momen menginspirasinya juga. Sekarang aku lebih mau nanya ke kendala-kendala deh kak, karena pasti jujur banyak banget kendala kan selama kita terjun lapang langsung gitu. Apalagi kita harus problem solving langsung di tempatnya itu, dan banyak banget pasti kejadian-kejadian gak terduga tuh ada aja deh pasti yang datang kan kak. Nah, Kak Wawa nih bisa nggak ceritain beberapa contoh experience-nya dari kakak, kendala apa sih yang Pak sampai sekarang tuh masih Kak Wawa inget gitu, dan gimana Kak Wawa ngadepin situasi itu waktu itu kak? Oke, kalau kendala pasti ya Kak, pasti bakal ada aja terus. Nggak di kegiatan, nggak di kehidupan sehari, nggak di kelas juga pasti ada. Cuman yang sangat memorable yang aku dapatin dari pengabdian masyarakat ini waktu turun, yang mungkin ini ini kendala semua orang sih kayaknya di kepanitiaan juga, yaitu miskom.
miskom itu pasti akan selalu terjadi ya, miskomunikasi. Makanya kenapa orang bilang komunikasi itu sangat penting, karena ya itu cara kita untuk menyampaikan informasi supaya apa yang dilakukan itu tuh bisa sesuai dengan planningnya yang udah direncanakan sama tim gitu. Cuman ada juga di beberapa kegiatan yang satu sama lain, baik panitia ataupun volunteernya dan lain-lain itu tuh miskom gitu. Dan mungkin aku kayak tidak akan menceritakan sedetail mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya, cuman miskom itu adalah salah satu problem yang bisa dibilang sangat-sangat mendasar lah gitu di sebuah kegiatan. Contoh simpelnya ya, kayak beberapa waktu yang lalu tuh kita pernah bikin kegiatan gitu, buka bersama sama adik panti. Terus tuh kita pengen ngesurvei lokasi panti asuhannya gitu. Tapi tuh pada saat penyampaian informasi kepada pihak pantinya mungkin ada kata-kata yang dari kita itu kurang pas gitu. Sehingga kayak terkesan kalau kita datang itu tuh bukan untuk survei tapi ya untuk berdiskusi kalau kita bikin kegiatan di sini tuh seperti apa ya, bisa nggak gitu. Padahal niatannya kita survei gitu. Dan alhasil pas kita memutuskan untuk kayaknya kita udah dapat tempat yang fixnya dan itu tidak di tempat yang tadi. Terus pas kita ngekonfirmasi ke pihak pantinya, itu tuh pihak panti yang kayak merasa tersinggung gitu. Kalian loh adik-adik yatim duafa diberikan harapan seperti itu gitu. Padahal niat kita di awal tuh emang buat survei, bukan untuk ngefixkan tempat gitu. Tapi pihak pantinya tuh kayak udah ngerasa kita tuh fix di tempatnya dia. Nah, kayak gitu kan jadi kayak kurang apa ya? Kayak kurang enak gitu untuk obrolan selanjutnya kalau misalnya kita mau bikin kegiatan di lokasi tersebut. Nah, miskom-miskom kayak gitu sih palingan kendala yang sering terjadi, itu satu. Terus mungkin perizinan kepada volunteer yang terlibat. Karena kayak jujur waktu aku pertama kali ikut pengabdian masyarakat yang kelas 2 SMA itu kan dikasih surat ya, surat kegiatan gitu dari komunitas untuk izin ke sekolah. Dan itu tuh kayak rada sedikit sulit gitu untuk mendapatkan perizinan. Mungkin itu sih yang menjadi beberapa hal hambatan di dunia pengabdian, tantangan kayak gitu. Sebenarnya masalah-masalahnya sering juga kan ya, sama aja sih kayak organisasi-organisasi atau kepanitiaan lain pada umumnya. Tapi emang sih Kak, dari kesalahan-kesalahan atau kendala itu jadi belajar banyak sih gimana ngehandle itu ke depannya kayak gitu kan Kak. Langsung aja nih Kak, aku mau nanya nih, Kak Wawa kan kelihatan juga nih produktif nggak hanya di pengabdian tapi di bidang akademik juga. Boleh mungkin sharing ke teman-teman yang masih ragu mungkin mau nambah kegiatan nggak sih di bidang pengabdian, ntar takut nih akademiknya jadi terbengkalai kayak itu. Boleh sharing cara manage waktunya Kak, mungkin singkat aja boleh dikasih tahu ke kita. Oke, boleh tak. Manage waktu tuh manage waktuku tuh tidak terlalu baik, tapi aku tuh put first thing first gitu loh tak. Jadi meletakkan sesuatu hal pertama ya di utama gitu. Kalau mungkin teman-teman sering dengar teori tentang yang apa sih yang 4 gitu, terus ada mendesak, genting, terus kayak tidak penting tapi mendesak. Nah yang seperti itu udah acep gitu orang memberikan materi tentang itu. Cuman kalau aku sih lebih ke tahu aja skala prioritasnya yang mana yang harus didulukan. Karena memang ketika kita ingin menambah kegiatan gitu, misalnya kita pasti ada konsekuensi ya di dalam hidup tuh, pasti akan ada gitu resiko yang harus berani kita ambil. Misalnya kayak aku menjadi mahasiswa penuh dengan tugas, apalagi teman-teman tahu kalau IPB seperti apa tugasnya, seperti apa ujiannya gitu. Tapi ketika aku punya oke, fix aku akan menambah kegiatan, aku berarti udah berani untuk mengambil resiko. Kayak kalau misalnya kita ilustrasikan, mengambil keputusan sama dengan menerima resiko. Kayak gitu. Ketika kita mengambil keputusan, kita harus berani untuk menerima resiko. Jadi, teman-teman yang pengen aktif di pengabdian masyarakat, di organisasi, dan lain-lain, itu harus menerima resikonya, yaitu harus nge-spend much time untuk untuk mengembangkan diri teman-teman di kegiatan yang udah dipilih gitu. Jadi, jangan berharap punya waktu tidur yang normal. Jangan berharap bisa tidur jam 10, bangun jam 5 pagi gitu. Karena
ya seperti itu, ketika kita memutuskan diri untuk berkegiatan, ya kita harus menerima resiko banyak waktu yang akan digunakan. Jadi hal mendasar yang harus kita dalami adalah put first thing first. Letakkan sesuatu hal yang penting itu pertama kali. Oke, kalau dari metodenya Kak Wawa nih, put first thing first, kan ada juga yang 4 tadi, Eisenhower method itu. Pokoknya banyak deh, ya pokoknya bener sih, aku setuju banget. Kuncinya itu kalau memang kita bertekad untuk nambah suatu kayak gitu, ya mau nggak mau kita harus ready juga untuk put effort, spend time kita di sana. Ya kayak gitu sih Kak, emang resiko itu bakal selalu ada, tapi manfaatnya ini kalau kita pikir-pikir juga bakal datang ke kita kok itu. Pikir dari segi positifnya aja nggak sih Kak Zara? Benar, setuju Tak. Ini sih, ini udah mau closing, tapi boleh sih Kak Rara bagi tips dan trik atau sedikit petuah gitu untuk teman-teman yang mau mulai langkah awal nih Kak, untuk terjun ke dunia pendidikan kayak itu. Dari Kak Rara, dari Kak Wawa gimana? Oke, kalau petua rasanya belum belum cocok ya, Tak, karena aku juga masih belajar. Cuman yang bisa aku sharing ke teman-teman dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kita memutuskan untuk ikut suatu kegiatan atau mengambil keputusan, coba kembali ke niatnya kita. Karena niat itu ibaratkan tonggak dari perlakuan yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi tentukan niatnya dan jangan ragu untuk jangan insecure gitu, karena kayak banyak orang ragu karena insecure, karena takut gagal. Maknai kegagalan itu adalah suatu pembelajaran. Kayak yang Tata tadi juga sempat singgung ya sebelum-sebelumnya. Ketika kita memaknai suatu kegagalan itu adalah suatu pembelajaran, bayangkan aja 9 kali kita gagal, 9 kali kita dapat pembelajaran. Sehingga untuk melangkah yang ke-10 kalinya, kita udah punya bekal 9 nih, 9 pembelajaran sebelumnya. Makna itulah yang harus dimiliki oleh para volunteer yang ingin bergabung di dunia pengabdian. Karena kayak banyak sekarang tuh pendaftaran yang fully funded apa gitu, yang kegiatan-kegiatan pengabdian kayak gitu tuh banyak yang tidak lolos, terus kayak ngerasa udah males daftar lagi gitu. Karena mindset tadi menganggap kegagalan itu ya suatu kesalahan, bukan suatu pembelajaran gitu. Terus yang kedua, setelah teman-teman meluruskan niat, setelah teman-teman punya mindset bahwa kegagalan itu adalah suatu pembelajaran, yang kedua adalah teman-teman harus punya motivasi yang kuat untuk melakukan itu. Kayak kenapa pengen melakukan itu gitu, harus menemui strong way-nya. Dan yang terakhir, apapun yang teman-teman pikirkan, lakukanlah. Karena kalau kata businessman gitu, punya quotes, aku pernah mendengar, tapi aku lupa, mohon maaf dari siapa. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dilakukan, bukan ditanyakan, gitu. Sama kayak ide atau kegiatan. Ide yang baik itu adalah ide yang dilakukan, bukan ide yang dipikirkan, gitu. Jadi, sekiranya teman-teman punya ide untuk di dunia pengabdian, kembangkanlah ide itu. Dan yang terpenting, niatkan selalu apa yang kita lakukan itu untuk belajar. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa udah paling superior lah, udah yang paling keren, udah paling nggak pernah salah gitu, kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita ke depannya itu akan sangat-sangat minim, karena kita ngerasa kita udah paling oke. Tapi kalau kita mendedikasikan diri kita sebagai seorang long learner gitu, seorang pembelajar sepanjang hayat, itu akan membuat kapasitas diri kita semakin hari semakin meningkat. Semoga bermanfaat ya, Tah. Bermanfaat banget dong Kak. Jadi kuncinya itu dari niat ya teman-teman. Kalau udah niat mah, bahasa simpelnya just do it, langsung aja realisasikan, nggak usah banyak mikir ya, itu coba aja dulu kayak gitu. Benar-benar membantu banget sih Kak buat orang-orang yang masih baru nih kepikiran buat jadi sosok kontributor gitu. Ya udah, laksanain aja dulu nggak sih Kak? Coba aja dulu, kalau punya ide apapun itu coba aja dulu untuk direalisasikan, selama niatnya itu baik ya, kayak yang sebelumnya pasti ada jalan lah. Sekarang gimana nih teman-teman semua, kalian udah tertarik nggak untuk mulai berkontribusi bersama lewat pengabdian nih?
Terus juga kita nggak kerasa nih Kak, udah lumayan lama bincang-bincang bareng sama Kak Wawa. Pasti banyak banget kan knowledge baru, insight baru yang bisa kita petik nih dari segudang pengalamannya Kak Wawa. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Wawa atas kesediaannya mau sharing bareng kita. Benar-benar bermanfaat banget Kak. Thank you so much for sharing with us. Mungkin semoga nih kedepannya kita bisa kolaborasi bareng di dunia pengabdian gitu. Dan juga aku mau ngucapin ke teman-teman setiap pendengar Impot di luar sana yang udah mantengin Impot ini dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Dan untuk penutup ini mungkin Kak Wawa boleh nyampein sedikit closing statement buat teman-teman semua. Oke, sebelumnya makasih juga Tata, aku bisa diundang di Impot ini di IPB Mengajar yang ini juga ketertarikan aku juga gitu. Terima kasih udah diberi wadah, udah diberi waktu untuk bisa sharing. Semoga apapun yang disampaikan tadi, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sejalan sama prinsip hidup teman-teman, it's okay gitu karena semua orang merdeka atas pikirannya. Terima kasih dan balik lagi teman-teman, aku hanyalah manusia biasa yang selalu disupport oleh orang-orang sekitarku dan selalu dibantu oleh Tuhan. Jadi apapun yang aku sampaikan jangan dipercaya 100% karena mungkin bisa saja ada beberapa kekeliruan yang disampaikan gitu. Terakhir mungkin yang pengen aku sampaikan, kesuksesan itu adalah ketika kesiapan dengan kesempatan bertemu. Kesiapan dengan kesempatan bertemu itulah yang dinamakan kesuksesan. Jadi banyak anak muda yang kayak ngerasa dia belum siap tapi dia punya kesempatan. Atau banyak anak muda yang punya kesiapan tapi tidak punya kesempatan gitu. Kebalik-kebalik. Maka dari itu, meskipun sekarang belum ada kesempatan kita untuk berkontribusi atau apapun itu, nggak apa-apa. Yang penting siapkan dulu diri kita, karena nanti ketika kesempatan itu udah datang, disitulah kesuksesannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sehat selalu, terutama buat Tata ya, Tak. Bermanfaat banget, makasih banyak Kak Zahra. Kesiapan plus kesempatan sama dengan kesuksesan. Keren banget closing statementnya. Mungkin segitu aja dari kita di bincang-bincang diskusi tentang pengabdian kali ini. Aku Tata sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata baik disengaja atau tidak. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pendengar setia